Pernah nggak sih kamu berharap bisa ngetik secepat pikiran kamu? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Gimana cara menguasai keyboard pakai 10 jari yang bakal ngubah cara kerja kamu selamanya. Siap buat naikin level skill kamu? Yuk, kita mulai. Coba dilihat. Kenal nggak sama pemandangan ini? Kepala nunduk, terus jari telunjuk sibuk banget nyari-nyari huruf di keyboard kayak lagi main petak umpet. Kalau iya, tenang aja. Kamu nggak sendirian kok. Tapi percaya deh, ada cara yang jauh lebih keren dan efisien. Dan ini dia solusinya, metode 10 jari. Ini bukan sulap loh, tapi sistem yang udah terbukti bikin kamu ngetik lebih cepat, lebih akurat, dan yang paling penting, kamu nggak perlu lagi tuh ngintip-ngintip keyboard. Yuk, kita bedah caranya satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Bagian paling penting dari semuanya adalah menguasai baris pangkal, atau yang sering disebut home row. Anggap aja ini tuh pondasi rumah buat skill mengetik kamu. Kalau pondasinya goyang, ya udah deh, semuanya bakal berantakan. Jadi apa sih baris pangkal ini sebenarnya? Gampangnya gini, ini adalah rumah atau base camp buat jari-jari kamu. Ini posisi awal sebelum mereka bergerak dan posisi buat mereka kembali setelah selesai menekan tombol. Dari sinilah semua keajaiban ngetik cepat itu dimulai. Nah, bagian serunya, kamu bisa langsung praktek sekarang juga. Ayo, coba taruh jari kamu di keyboard. Tangan kiri di A, S, D, F, terus tangan kanan di J, K, L, dan titik koma. Coba dirasain, ada tonjolan kecil kan di huruf F dan J? Nah, itu pemandu kamu. Inilah rumah kamu, pusat komando kamu. Oke, rumahnya udah ketemu. Sekarang saatnya kita melatih penghuninya. Kita masuk ke tahap membangun memori otot. Di sini kita bakal ngelatih jari-jari kamu buat bergerak otomatis tanpa perlu mikir lagi, insting aja gitu. Kita mulai santai aja ya. Fokus ke tangan kiri dulu. Coba ketik A, S, D, F, terus spasi. Ulangin lagi. Nggak usah mikirin cepet-cepetan dulu, sama sekali nggak. Cukup rasain aja tiap gerakan jari, biarin mereka kenalan sama tombolnya masing-masing. Kalau tangan kiri udah mulai akrab, sekarang giliran tangan kanan. Lakuin hal yang sama persis. J, K, L, titik koma, spasi. Ingat ya, tips paling penting di tahap ini cuma satu. Fokus sama akurasi, bukan kecepatan. Akurasi itu pondasi, kecepatan itu bonus yang bakal datang sendiri. Siap naik level? Sekarang kita ajak kedua tangan buat menari bareng. Coba deh ketik kombinasi acak dari baris pangkal, kayak yang ada di layar. F, D, K, J. Nah, disinilah koordinasi antara otak kiri dan kanan kamu mulai nyambung. Dan inilah tujuan akhir dari semua latihan ini. Targetnya adalah bikin tangan kamu seolah-olah menyatu dengan keyboard. Gerakannya jadi refleks, lancar, otomatis. Jadi pikiran kamu bisa bebas fokus ke ide, bukan lagi mikirin cara ngetiknya. Keren kan? Oke, rumah kita udah nyaman, jari-jari juga udah mulai terlatih. Sekarang saatnya kita menjelajah. Baris pangkal ini bukan lagi sekedar rumah, tapi udah jadi markas utama buat menaklukkan seluruh wilayah keyboard. Konsepnya tuh cerdas dan logis banget. Setiap jari di baris pangkal sekarang punya wilayah kekuasaannya masing-masing, yaitu tombol di atas dan di bawahnya. Ini mengubah keyboard yang tadinya kelihatan acak, jadi sebuah peta yang sangat teratur. Nggak ada lagi jari yang nyasar. Dan slide ini, anggap aja ini contekan kamu, peta jalan kamu menuju penguasaan penuh. Lihat deh, misalnya jari telunjuk kiri di F, dia juga bertugas buat neken R, G, dan V. Setiap jari punya tugasnya. Coba deh simpan gambar ini di kepala kamu, ini blueprint kecepatan kamu. Eits, tenang. Kamu nggak perlu ngapalin ini semua dalam satu malam kok. Santai aja, ini bukan ujian. Latihan yang bagus itu pasti bakal ngenalin huruf-huruf baru ini pelan-pelan, satu persatu, sambil terus membangun di atas pondasi baris pangkal yang udah kamu kuasai. Oke, kita udah bahas teknisnya, cara gerakin jari. Tapi ada satu rahasia lagi nih, yang ngebedain orang yang berhasil sama yang nyerah di tengah jalan. Rahasianya itu bukan di jari, tapi di kepala kita. Ini soal pola pikir. Ada 3 kunci utama di perjalanan ini. Pertama, konsistensi. Latihan tiap hari, walau cuma 15 menit. Kedua, fokus. Benar-benar konsentrasi ke gerakan yang benar, bukan yang cepat. Dan ketiga, kegigihan atau istiqomah. Ini kekuatan buat terus maju pas kamu ngerasa pengen balik ke cara lama yang lebih gampang. Nah, aku bakal jujur nih sama kamu. Di awal-awal ini bakal terasa aneh, capek, dan yang paling bikin frustrasi, kamu mungkin bakal ngetik jauh lebih lambat daripada cara berburu kamu yang lama. Itu 100% normal. Jangan nyerah. Semua ahli juga dulunya pemula yang kaku kok.
Jadi, ingat ini ya, pas kamu lagi latihan, setiap ketukan yang terasa aneh itu adalah investasi. Waktu dan usaha yang kamu keluarin sekarang bakal kebayar lunas nanti. Awalnya ini emang sebuah tantangan, tapi percaya deh, nantinya ini bakal jadi kekuatan super kamu. Jadi, pertanyaannya sekarang, siapkah kamu mengubah tantangan ini jadi kekuatan?